Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaum muslimin rahiman rahimakumullah. Kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang diberikan kepada kita semuanya. Dan untuk kesempatan kali ini izinkan kami menyampaikan dari DKM Masjid Imam Syafi'i. Sepertinya Masjid Imam Syafi'i membutuhkan uluran tangan kita kembali untuk pembangunan yang ada di Masjid Imam Syafi'i. Pada kesempatan yang lalu sebelum pandemi kita sudah melaksanakan pembangunan. Qadarullah belum sempat selesai, terjadi pandemi maka kita hentikan. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami mengajak untuk kita semuanya untuk membantu pembangunan yang ada di Masjid Syafi'i yang rencananya akan membangun kamar mandi, kemudian tempat wudhu, kemudian kamar untuk marbot, kemudian kamar untuk kunjungan ustadz dan lain sebagainya, yang diperkirakan sekarang kebutuhannya adalah 250 juta. Oleh karena kaum muslimin kita mengajak untuk sama-sama bahu-membahu membantu pelaksanaan pembangunan yang ada di Masjid Syafi'i. Mudah-mudahan dengan uluran tangan kita walaupun jumlahnya tidak besar menjadi pahala jariyah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila ingin berpartisipasi untuk membantu yang dari jarak jauh, silahkan untuk melihat rekening yang ada di bawah ini. Kemudian yang dekat bisa bantuan diantarkan langsung ke Masjid Imam Syafi'i, baik bentuknya finansial ataupun bahan-bahan bangunan. Ini yang kami sampaikan. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, kenikmatan, taufik serta hidayahnya. Kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kemampuan untuk melaksanakan ibadah kepadanya. Kita berdoa mudah-mudahan ibadah yang kita lakukan dicatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan keluarganya, sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta orang-orang yang senantiasa menapaki sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai kitab Qatful Janadani Syarh Muqaddimah Risalah Ibnu Abi Zaid Al-Qayrawani. Dan kita insyaallah taala akan memasuki poin ke-10 yang berkaitan dengan iman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif rahimahullah taala qauluhu yudhillu man yasha'u wa fayakhdhuluhu bi'adlihi wa yahdi man yasha' fayuwaffiquhu bifadlihi fa kullun muyassarun bitaysirihi ila ma sabaqa min ilmihi wa qadarihi min syaqiyyin aw sa'idin. Allah Subhanahu wa taala menyesatkan hamba yang dikehendakinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghinakan dengan keadilannya hamba yang dikehendakinya.
Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya sesuai dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Fakullun muyassarun, segala sesuatu itu berjalan mudah sesuai dengan ilmu Allah dan takdirnya, baik orang itu, baik makhluk tersebut mendapatkan sengsara atau kebahagiaan. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Badr beliau mengatakan ketika mensyarah ucapan di atas, beliau mengatakan hidayatu kulli muhtadin wa dhalalu kulli dhalin kullu dzalika hasala bi masyiatillahi wa iradatihi. Hidayah bagi orang-orang yang mendapatkan hidayah, kesesatan bagi orang-orang yang disesatkan, segala semuanya itu terjadi karena kehendak Allah dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Wal ibadu qad bayyana Allahu lahum tariqas sa'adati wa tariqad dhalalati. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan antara orang-orang yang sesat dan orang-orang yang mendapatkan hidayah ini sudah sesuai dengan garis-garis yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah membentangkan kepada setiap hamba dua jalan yang akan dilaluinya. Dan ini ada pada setiap makhluk. Dan ini ada pada manusia. Setiap manusia akan ditampakkan di hadapannya dua jalan. Jalan apa? Jalan yang benar, jalan yang akan membawanya kepada kebahagiaan, dan jalan yang akan menghantarkannya kepada kesengsaraan. Sudah nampak. Allah Subhanahu wa taala menampakkan kepada kita, setiap kita mau melangkahkan untuk melakukan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pikiran. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita akal, yang dengan akal tersebut dapat mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini merupakan Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bentuk keadilannya sebelum Allah berikan seseorang itu sebuah kebahagiaan ataupun kesengsaraan. Wa atahum uqulan yumayyizuna biha bainan nafi' wad dhar. Allah Subhanahu wa taala memberikan manusia akal yang akan mampu membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang memudaratkan. Faman ikhtara tariqas sa'adati fasalakahu intaha bi ila sa'ada. Barang siapa yang memilih jalan kebahagiaan, jalan yang baik, kemudian dia lalui jalan tersebut dengan berbagai problematikanya, dengan berbagai macam usahanya, karena setiap jalan pasti memiliki rintangan. Setiap jalan itu pasti akan mendapatkan gangguan, apalagi jalan yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahawat. Surga itu dipenuhi dengan sesuatu yang susah. Ditampakkan jalan surga itu dipenuhi dengan sesuatu yang dibenci. Dibenci siapa? Dibenci nafsu. Kenapa? Karena li'anna nafsa la'ammaratun bisu. Karena nafsu yang ada dimiliki oleh manusia ini mengajak kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Makanya pintu untuk menuju kebahagiaan dan surga Allah ini terasa berat langkahnya. Tapi pintu yang mengarah kepada neraka kesengsaraan ini sangat nikmat rasanya kalau dilalui. Pintu yang mengarah kepada neraka sangat mudah dilaksanakan, senang
rasanya gembira ketika melaksanakannya. Tapi ketika pintu untuk mengajak kepada surga dan kebahagiaan, alangkah susah kaki ini melangkah. Alangkah berat kaki ini untuk lari. Betapa kita tidak tahu ya, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan janji-janji yang banyak tentang kebahagiaan dalam surga. Dan kita mampu untuk melakukannya. Dan kita tahu itu manfaatnya. Tapi terasa berat yang kita lakukan. Terasa berat yang akan kita laksanakan untuk menempuh jalan tersebut. Ya, salat. Kita tahu keutamaan salat. Kita tahu bahwasanya salat jamaah itu punya keutamaan lebih daripada salat sendiri di rumah. Tapi untuk melangkahkan kaki kita untuk salat rasanya berat. Illa man rahima rabbuk, kecuali hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu keutamaan ibadah. Kita tahu keutamaan puasa. Kita tahu keutamaan zikir. Kita tahu keutamaan sedekah. Kita tahu keutamaan thalabul ilmi. Ya. Tapi jalan itu selalu tertutup dengan kabut yang namanya susah dan berat. Thalabul ilmi utamanya banyak, manfaatnya banyak, pahalanya banyak. Tapi alangkah nikmatnya nafsu itu mengajak kita untuk duduk di rumah, berkumpul dengan istri dan anak, apalagi sambil nonton TV, apalagi disandingkan dengan kacang kulit. Nyamannya, kalau Palembang apalagi ada empek-empek Ustaz. Sudah, lemaklah di rumah daripada di masjid. Ya, di masjid adanya banyu putih. Ya, tidak ada. Memang ini nafsu. Kalau kita mampu melawan nafsu kita, Masya Allah, utamanya banyak, pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang menuntut ilmu. Sedekah, ya, kita tahu banyak sekali dalil-dalil yang mengarah kepada sedekah. Ma naqasat malun min sadaqatin, harta itu tidak akan berkurang kalau digunakan untuk sedekah. Kita tahu man bana masjidan lillahi banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun masjid Allah, maka akan dibangunkan rumah di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi alangkah beratnya tangan untuk mengambil kocekan yang ada di dalam saku kita untuk memberikan, ya, sebagai sedekah. Padahal kita tahu manfaatnya. Bahkan orang-orang yang telah meninggal, mereka berharap, ya Allah, kembalikan aku di dunia hanya untuk bersedekah saja. Tapi ya, ini bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan khuffatil jannatu bil makarih. Surga itu ya dikelilingi dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, wa khuffatin naru bisyahawat, dan neraka itu ya digambarkan, ditampakkan dengan sesuatu yang menyenangkan. Ya. Nonton organ rame-rame, nonton kuda lumping rame-rame, ya, patungan bareng-bareng untuk bikin kemaksiatan. Mudah. Ya, ayo kita nih daripada malam-malam nongkrong main ini, apa lemaknya? Beli minuman. Mudah mengeluarkannya. Kenapa? Karena dihiasi oleh setan-setan yang mengajak mereka kepada neraka. Naudzubillah min dzalik. Ya. Faman ikhtara tariqas sa'adati fasalakahu intaha ila sa'adah. Barang siapa yang memilih jalan yang baik, jalan kebahagiaan, maka ujungnya dia akan mendapatkan kebahagiaan. Waqad hasala dzalika bimasyiatil 'abdi wa iradati. Dan ini didapatkan sesuai dengan keinginan hamba tersebut. Kita bahagia, kita celaka, siapa yang milih? Kita yang milih. Bukan paksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan paksaan dari orang lain, tapi kita yang milih. Dari mana? Dari akal yang Allah berikan kepada kita. Ya, kita yang berjalan kok. Allah nyuruh ke masjid, kita ke masjid dengan dilandasi rasa iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang ada tontonan, mereka datang ke tontonan, gak ada yang nyuruh, tapi hawa nafsunya yang mengajak kepada perbuatan tersebut. Akalnya pun membenarkan dan dilakukan oleh anggota tubuhnya. Makanya sesuai dengan keinginan mereka sendiri.
At-tabi'atu li masyiatillahi wa iradati, dan keinginan hamba tersebut sesuai dengan keinginan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sudah ngasih sinyal dalam jiwa seseorang. Ketika seseorang melakukan kemaksiatan, Allah memberikan sinyal dalam jiwa seseorang untuk menolak, untuk jangan melakukannya. Apa sinyal tersebut? Sinyal tersebut adalah sanubari kita. Ketika kita mau melakukan suatu kemaksiatan, di dalam hati kita dak dik duk dak dik duk dak dik duk, jalan lanjut idak. Ini maksiatan. Tapi karena nafsunya lebih tinggi, akhirnya diterabas. Inilah ya, nurani itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Supaya seharusnya kita berbalik ke belakang, jangan diteruskan. Ya. Tapi ketika diteruskan, ya ini sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wadzalika fadlun minallahi wa ihsan. Orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan dan mengikuti jalan yang baik tersebut, ini merupakan keutamaan dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa man ikhtara tariqad dhalalati wa salakahu intaha bi ila syaqawa wa qad hasala dzalika bi masyiatil 'abdi wa iradatihi at-tabi'atu li masyiatillahi wa iradatihi wa dzalika 'adlun minallahi subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang memilih jalan kesesatan, kemudian dia lalui jalan kemaksiatan tersebut, seorang ketika mau melakukan kemaksiatan, dia pun harus melintangi, melewati rintangan-rintangan. Dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, dia banyak rintangan, dan dia sabar dalam melaksanaan ketaatan tersebut. Dan orang-orang yang melaksanakan keburukan, mengikuti jalan kesesatan, mereka pun melewati rintangan-rintangan. Apa rintangan-rintangan tersebut? Banyak. Ya. Orang mau nonton organ, nonton kuda lumping, dia harus jalan menuju tempat tersebut, walaupun jauh, walaupun hujan. Ini rintangan yang seharusnya dia berpikir, jauh, hujan, tidak usah berangkat. Tapi karena nafsunya tinggi, ya, maka dia lewati jalan tersebut. Ini usaha yang mengantarkan seseorang itu ke dalam kesengsaraan. Wa qad hasala dzalika bimasyil 'abdi. Dan ini terjadi atas keinginan hamba tersebut. Ya. Atas keinginan hamba, atas keinginan manusia. Ya, kalau dia tidak ingin, kalau dia tidak punya kehendak, maka enggak akan sampai ke sana. Tapi karena ada keinginan, ya, maka dia sampai ke tempat yang bergelut dengan kemaksiatan. Wa qad hasala dzalika, hal tersebut terjadi sesuai dengan keinginan hamba dan kehendaknya, yang hal tersebut sesuai pula dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah adil. Kenapa? Ketika seseorang itu mendapatkan kesengsaraan kemudian diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah menunjukkan keadilannya. Dari mana? Dari anggota tubuhnya, dari rintangan-rintangan yang dia lewati. Ya. Ini merupakan informasi teguran dari Allah Subhanahu wa taala untuk dia meninggalkan. Tapi ketika dia terabas terus dan dia jalan terus, maka berarti dia telah memilih, ya, sesuatu yang buruk untuk dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainahun najdain." Bukankah kami telah memberikan kepada mereka dua mata, yang dengan mata tersebut dia bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana yang bermanfaat, mana yang tidak bermanfaat, walisanan wa syafatain, dan dia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lidah dan dua bibir. Untuk bisa apa? Untuk bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menolak keburukan dan kemaksiatan dan kesengsaraan.
wa hadainahun najdain, dan kami tunjukkan kepada mereka dua jalan. Jalan yang lurus dan jalan yang bengkok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya di dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Tirmidzi ya beliau mengatakan bahwasanya ketika seseorang itu mau melakukan kemaksiatan diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang berlalu, berjalan. Di sampingnya itu ada pintu-pintu yang tertutup dengan hordeng. Di sini ini jalan yang lurus. Di sini ada pintu dan hordeng tertutup. Di sini ada pintu dan hordeng tertutup. Kanan kirinya pintu dan hordeng. Ya, pintu dan hordeng. Hawa nafsunya dia mengajak, ayo buka sedikit saja hordengnya. Tidak usah banyak-banyak, dikit aja. Dikit. Untuk apa? Untuk hanya sekedar engkau melihat. Kemudian sanubarinya itu mengatakan jangan. Ya. Jangan. Ucapan jangan ini merupakan informasi dari Allah ya sebagai teguran darinya. Ketika dia meninggalkan berarti dia masih berada di jalan yang lurus. Tapi ketika dia membuka hordeng tersebut, maka dia akan masuk ke dalam kemaksiatan yang ada. Dan ketahuilah bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Sebagaimana kebaikan yang dilakukan akan melahirkan kebaikan yang lainnya. Seorang melakukan kemaksiatan, maka dia akan melaksanakan kemaksiatan yang lainnya. Kenapa? Karena seorang ketika melaksanakan kemaksiatan itu akan melahirkan kemaksiatan. Ya. Orang yang dusta, orang yang bohong, maka akan diikuti kebohongan-kebohongan yang lainnya. Orang yang jujur, maka akan diikuti dengan kejujuran-kejujuran yang lainnya. Karena kaidah mengatakan kedustaan, kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan, dan kebaikan dan takwa akan melahirkan kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW mengatakan iyyakumul kadzib. Ya, jangan kamu suka dusta. Janganlah kamu berkata bohong. Fa innal kadziba yahdil fujur. Karena kedustaan itu akan menyeret seseorang itu ke dalam perbuatan yang buruk. Fa innal fujura yahdi ilan nar. Sedangkan keburukan akan menyeret orang tersebut ke dalam api neraka. Ya. Ini kaidah bahwasanya kemaksiatan yang dilakukan akan menyeret seorang itu kepada kemaksiatan yang lainnya, sebagaimana ketakwaan akan membawa orang tersebut ke dalam ketakwaan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengatakan, Inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya telah kami tunjukkan kepada hamba-hambaku, kepada manusia as-sabil, suatu jalan, imma syakira wa imma kafura. Akankah dia bersyukur terhadap jalan tersebut atau dia justru mengkufurinya? Kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebuah rizki yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita mensyukuri rizki tersebut, kalau kita mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, maka Allah akan tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kita mengkufuri, ya berarti ya orang tersebut dia lebih menginginkan azab Allah Subhanahu wa taala. Inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah berikan pilihan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita akal untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil. Untuk kita memikirkan dan kita melaksanakan dan kita mengikuti akal tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yahdillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida." Barang siapa yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan petunjuk, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mendapatkan seorang penolong pun dari kesesatan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Oleh karenanya Syekh mengatakan al-hidayatu hidayatani. Hidayah itu ada dua jenisnya. Hidayatud dilalati wal irsyad. Yang pertama adalah hidayatud dilalah wal irsyad.
yaitu hidayah kita mengajarkan kepada kebaikan. Kita sampaikan, kita ajarkan, kita sampaikan. Dan ini hidayah ini dimiliki oleh setiap orang. Dimiliki oleh kita semuanya bagi orang-orang yang mau melaksanakannya. Ya. Orang-orang yang mau melaksanakannya, orang-orang yang mau berdakwah, orang-orang yang mengajarkan kebaikan, dia memiliki jenis hidayah ini. Hidayatul irsyad wad dilalah. Hidayah mengajarkan, mengabarkan, memberitahu tentang suatu kebaikan. Dan yang kedua adalah hidayatut taufik. Yang kedua adalah hidayatut taufik, yaitu hidayah pelaksanaan. Dan hidayatut taufik ini hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kebenaran. Kita menyampaikan kebenaran dengan cara-cara yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menyampaikan ilmu, kita menyampaikan dalil. Bagi orang-orang yang menerima, maka dia berarti mendapatkan hidayatut taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak punya hidayatut taufik. Kita tidak punya kekuatan untuk memaksa. Tidak bisa memaksa. La ikraha fid din. Di dalam agama Islam ini tidak ada paksaan. Kita sampaikan kepada mereka kebenaran, kita sampaikan dalil. Kalau diterima alhamdulillah dengan cara-cara yang baik yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hidayatut taufik hiya hasinatun liman sya'allahu hidayatah. Hidayatut taufik ini hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan bagi hamba-hamba yang telah diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min adillatil hidayatil ula qauluhu azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an tentang hidayatul irsyad wad dilalah, wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau mampu untuk mengajak manusia ke dalam jalan yang lurus. Setiap kita mampu. Kita sampaikan kepada keluarga kita, kepada anak dan istri kita, kepada kerabat kita. Ini mampu. Masalah diterimanya atau tidak, ini hidayah Allah Subhanahu wa taala. Annaka tad'u kulla ahadin ila siratin mustaqim. Sesungguhnya engkau mampu untuk melaksanakan, mengajak manusia kepada jalan yang lurus. Akan tetapi wa min adillatil hidayati tsaniyah qaulu azza wa jalla, akan tapi hidayah yang kedua, hidayatut taufik, ini Allah Subhanahu wa taala memiliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah taufik. Kita sampaikan kepada keluarga, Rasulullah SAW menyampaikan kepada keluarganya, disampaikan kepada pamannya yang tercinta Abu Talib, akan tetapi ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah taufik kepada pamannya. Ini sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hidayah itu bukan ditunggu dan dinantikan, tapi hidayah itu dikejar dan dimiliki. Ya. Hidayah itu dikejar, disambut. Ya. Kalau kita tidak mau menyambut hidayah, maka hidayah tidak menyapa kepada kita. Ada jalan untuk menyambut hidayah. Bagaimana caranya? Caranya yang utama sekali untuk kita menyambut hidayah adalah kita mengikhlaskan semua amal-amal kita, perbuatan-perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling utama. Ya. Seorang ketika melakukan kebaikan, ini tidak mengharapkan ucapan dan pahala dari manusia. Tidak ingin dipuji, tapi ingin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk manusia, bukan untuk makhluk yang lainnya. Bagi orang-orang yang melaksanakan ibadahnya itu untuk Allah Subhanahu wa taala,
maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Ya. Karena kalau kita tidak mengikhlaskan ibadah-ibadah yang kita lakukan, percuma. Bukankah Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim rahimahullah taala, sesungguhnya ada di antara manusia yang kelihatannya jarak antara dirinya dengan surga tinggal 1 hasta. Ya. Tinggal 1 hasta, tinggal sebentar lagi. Berarti dia adalah orang yang kelihatannya saleh, kelihatannya baik. Hatta ma yakunu ma bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai jarak antara dirinya dengan surga tinggal 1 hasta, walakin sabaqa alaihil kitab, akan tetapi takdir Allah menentukan lain. Fa'amila bi'amali ahlin nar fayadkhuluha. Di akhir hayatnya dia itu melakukan perbuatan ahli neraka dan dia pun terjerumus ke dalam neraka. Dalam riwayat yang lainnya dia mengatakan kebaikan itu baik yabdulin nas, yang tampak di mata manusia, yang ditampakkan oleh orang-orang, yang kelihatan oleh orang-orang kelihatannya baik, tapi ternyata hatinya dia tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kelihatannya dia melaksanakan sholat setiap hari, setiap waktu, akan tapi ternyata ya niatnya itu untuk dilihat oleh manusia. Kelihatannya dia membaca Al-Quran, akan tapi dia baca Al-Quran itu untuk diucapkan kepadanya dia adalah qari. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lainnya yang dibawa oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya orang-orang yang pertama kali akan masuk ke dalam neraka adalah di antara mereka qari, pembaca Al-Quran. Kemudian mujahid, ya, mujahid, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang lainnya adalah orang yang sedekah, orang yang memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah, "Wahai fulan, engkau adalah orang yang sering membaca Al-Quran dan Qurannya bagus." "Na'am ya Allah." "Iya." "Untuk apa tujuan engkau membaca Quran?" "Aku membaca Al-Quran untukmu ya Allah." Allah mengatakan, "Kadzabta." Engkau dusta. Engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan oleh orang-orang yang ada di sekitarmu annaka qari, kamu itu pembaca Al-Quran. Faqad qil, dan itu telah diucapkan manusia kepadamu, maka dia dilemparkan ke dalam neraka. Kemudian yang kedua mujahid, orang yang berperang dengan gagah beraninya, dengan kekuatan yang luar biasa. Ditanya, engkau untuk apa engkau berjihad? Ya, dia mengatakan, aku berjihad untuk mengagungkan kalimat-Mu ya Allah. Ya, maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Kamu itu berjihad supaya engkau dipanggil oleh orang-orang bahwasanya engkau itu hebat, engkau itu kuat, engkau itu bisa menghantam musuh-musuhmu dengan 1 kali pedang. Faqad qil, dan itu telah diucapkan, kemudian dilemparkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke neraka. Kemudian orang-orang yang bersedekah, ya, orang-orang yang bersedekah, bagaimana ditanya oleh Allah, untuk apa kamu bersedekah? Ya, untuk membangun rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk membantu orang-orang. Kemudian Allah mengatakan, ya kadzabta, kamu itu dusta. Sesungguhnya engkau itu ya bersedekah supaya engkau dikatakan sebagai as-sakha, sebagai orang yang dermawan, orang yang baik. Faqad qil, dan itu telah diucapkan di dunia, akhirnya pun dia dilempar ke dalam api neraka. Maka ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ada di antara manusia yang seolah-olah dia melakukan kebaikan yang nampak di mata manusia, tapi ternyata hatinya ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya untuk mencapai, untuk mengambil, ya, untuk menggapai hidayah Allah, ini bermasalah dengan hati, yaitu harus mengikhlaskan semua ibadah yang kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk dipandang oleh manusia, bukan untuk dikatakan oleh manusia, bukan untuk dijadikan sebagai ucapan-ucapan yang terlintas di dalam mulut-mulut manusia. Kemudian selanjutnya, wa qad jama'allahu bainal hidayataini fi qawlihi,
Dan Allah Subhanahu wa taala telah menggabungkan dua hidayah dalam satu ayat. Hidayatul irsyad wad dalalah dan hidayatu at-taufiq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim." Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak kalian kepada Darussalam, surga yang abadi, keselamatan. Allah mengharapkan semua manusia ya tanpa pandang untuk masuk dalam surga. Ini adalah hidayatu al-irsyad wal bayan. Ya, hidayat irsyad wa dilala, di mana manusia itu banyak yang mendapatkan pengajaran-pengajaran, dapat mendapatkan informasi dan ilmu-ilmu. Banyak dakwah yang sudah disampaikan oleh dai-dai. Ini keinginan Allah Subhanahu wa taala agar semua manusia masuk dalam surga. Akan tetapi ternyata wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah bagi hamba yang dikehendakinya ke dalam jalan yang lurus. Ya. Wallahu yad'u ila daris salam, ay kullu ahad, semua manusia. Fa hudhifal maf'ul li iradatil umum. Di dalam ayat ini tidak disebutkan objeknya. Wallahu yad'u ila daris salam. Allah Subhanahu wa taala mengajak ke dalam surga yang ada keselamatan di dalamnya. Allah tidak sebutkan adanya objek. Siapa objeknya, manusia atau mukmin atau kafir, tapi Allah mengajak kepada semuanya. Akan tetapi ketika membicarakan tentang hidayatut taufik, Allah mengatakan wa yahdi man yasha'u ila siratal mustaqim. Allah memberikan hidayah bagi hamba yang dikehendakinya ke dalam jalan yang lurus. Artinya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha. Kita diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap berusaha. Bagaimanapun caranya, kita tetap berusaha. Tapi masalah hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya sangat menginginkan pamannya yang bernama Abu Thalib untuk masuk dalam agama Islam. Akan tapi ya, walaupun dengan usaha sedemikian rupa sampai berdebat dengan orang-orang musyrikin menjelang kematiannya dilakukan oleh Nabi SAW, ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak Abu Thalib masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak di antara orang-orang saleh, nabi-nabi Allah yang menginginkan keluarganya itu masuk surga, tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menginginkan mereka masuk dalam neraka. Nabi Lut alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim bapaknya, ya, diinginkan mereka untuk masuk surga, tapi Allah Subhanahu wa taala justru menginginkan mereka masuk ke dalam neraka. Ternyata hidayah Allah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Waqad awrada Syekhuna Syekh Muhammad Amin Al-Syanqiti rahimahullah taala fi kitabih Daf'ul Iham Al-Itrab an Ayatil Kitab Surat Asy-Syam Al-Hikayataini. Ya. Seorang ulama yang bernama Muhammad Al-Amin Asy-Syanqiti, beliau menyampaikan kepada kita dua informasi atau dua cerita tentang sebuah hidayah atau tentang qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Tuwaddihani fasada madhhab al-Mu'tazilah fi babil qada wal qadar. Yang menjelaskan tentang rusaknya akidah orang-orang Mu'tazilah dalam bab qada dan qadar. Faqala Muhammad Amin Al-Syanqiti mengatakan, walamma tanadhara Abu Ishaq Al-Isfarini ma Abdul Jabbar Al-Mu'tazili. Ada seorang ulama yang bernama Abu Ishaq Al-Isfarini. Dia berdebat dengan Abdul Jabbar, seorang Mu'tazilah. Abdul Jabbar mengatakan, subhana man tanazzaha 'anil fahsya. Maha suci terhadap orang-orang yang mensucikan dirinya dari semua kejelekan-kejelekan.
wa qasduhu annal ma'asi kas-sariqah waz-zina bi masyiatil 'abdi duna masyiatillah. Ya. Orang Mu'tazilah tersebut mengatakan tujuannya adalah maksiat, bahwasanya kemaksiatan, pencurian, zina ini terjadi karena keinginan hamba, bukan atas keinginan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya mereka mau berdebat. Ya, Abul Ishaq yang mengatakan manusia itu punya kehendak. Allah punya kehendak, manusia punya kehendak. Tapi orang-orang Mu'tazilah mereka meyakini bahwasanya semua itu kehendak Allah. Ya, manusia tidak punya kehendak. Tapi semuanya yang terjadi ini kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, sama sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Al-Jabariyah. Ya. Kemudian li'anna Allah a'la wa ajallu man min an yasha al-qaba'i fi za'mihim. Ya. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu maha mulia, maha suci dari perbuatan-perbuatan keburukan menurut pendapat mereka. Faqala Abu Ishaq, kemudian Abu Ishaq menjawab, kalimatu haqqin urida bihal batil. Ya, mohon maaf, orang-orang Mu'tazilah itu mereka mengatakan ya akidahnya adalah dalam bab qada dan qadar adalah Allah Subhanahu wa taala itu tidak tahu ya tentang perbuatan hamba. Artinya keinginan itu atas dasar keinginan hamba sendiri. Allah Subhanahu wa taala itu tidak punya kehendak atas perbuatan-perbuatan hamba. Ya, kebalikan, bukan orang-orang Al-Jabariyah. Maka mereka berdalih dengan kata-kata demikian. Abul Ishaq mengatakan kalimatu haqqin urida bihal batil. Ucapannya sepertinya itu baik yang diucapkan oleh Abdul Jabbar, tapi ternyata ini tujuannya untuk kemaksiatan, tujuannya untuk sesuatu yang batil. Kemudian summa qala subhana man la yaqau fi mulkihi illa man yasha. Maha suci Allah terhadap sesuatu yang terjadi tanpa ada kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Maha suci Allah. Di dunia ini mana mungkin ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini jawabannya Abul Ishaq. Kemudian faqala Abdul Jabbar, ya. Maka Abdul Jabbar mengatakan atarahu yakhluquhu wa yu'aqibuni alaihi. Apakah engkau berpandangan bahwasanya Allah itu memberikan kehendak, memberikan keinginan terhadap sebuah kemaksiatan, kemudian Allah mengazabnya? Ya. Ini pandangan mereka. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki sesuatu, ya, kemaksiatan itu terjadi karena kehendak Allah, kenapa Allah menghukum? Kenapa Allah mengazab? Ya, ini pendapatnya si orang Mu'tazili tadi, Abdul Jabbar. Faqala Abu Ishaq, ya, kemudian Abu Ishaq mengatakan ataraka taf'alu jabbaran alaihi, ya, maka dia mengatakan apakah menurutmu bahwasanya manusia itu melakukan sesuatu itu atas dasar paksaan Allah? A anta rabba wa huwal abd. Apakah keyakinanmu bahwasanya Allah itu hamba sedangkan engkau adalah Tuhan? Artinya dia ngatur Allah. Dia ngatur Allah. Ya, Allah itu tidak usah melok-melok. Urusan perbuatan hamba ini yang diinginkan oleh Abdul Jabbar ini, ya, atau yang diyakini oleh Abdul Jabbar. A anta rabba wa huwal abd. Apakah engkau Tuhan sedangkan Allah itu hamba? Faqala Abdul Jabbar, ya, kita setekan sedikit lagi, ya. Abdul Jabbar mengatakan ara'aita in da'ani ilal huda wa qada alayya birrada atarahu ahsana ilayya am asa. Kalau engkau meyakini, wahai Abu Ishaq, kalau engkau meyakini Allah punya kehendak dalam perbuatan hamba, lantas bagaimana dengan Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepadanya, untuk meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata Allah itu memberikan takdir yang buruk kepada hambanya. Atau ahsana ilayya,
Apakah dengan cara tersebut Allah itu berbuat baik kepada kita atau menghinakan kita? Ya. Manusia minta hidayah sama Allah, ternyata Allah kasih kesesatan. Apakah hal tersebut itu merupakan kebaikan atau keburukan? Ya, ini kata si Abdul Jabbar. Maka Abu Ishaq mengatakan, in kana alladhi mana'aka minhu mulkan laka faqad asa wa in kana lahu fa in a'taka fa fadlun wa in mana'aka fa adlun fa buhitat Abdul Jabbar. Maka Abu Ishaq mengatakan, sesungguhnya kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu tidak memberikan engkau sesuatu apapun, ya, artinya Allah tidak memberikan sesuatu kepada hamba, maka ini keburukan. Ya. Allah menciptakan hamba kemudian tidak memberikan rizki, ini keburukan. Akan tetapi fa in a'taka fa fadlun, Allah Subhanahu wa taala memberikan engkau sesuatu, memberikan engkau rizki, ini ke fadilah Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Subhanahu wa taala memberikan hamba rizki ini bukan karena kehendak Allah? Kehendak Allah. Kemudian wa in mana'aka fa'adlun, dan apa-apa yang tidak diberikan kepada hamba ini merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, antara keinginan hamba dengan keinginan Allah ini terjadi. Keinginan hamba yang diizinkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu terjadi, sementara yang tidak diinginkan dan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala maka tidak akan terjadi. Wa qala al-hadirun, ya, adapun orang-orang yang datang dalam perdebatan tersebut mereka mengatakan, wallah ma li hadza jawab. Ya, demi Allah, ucapan Abu Ishaq ini tidak bisa dijawab oleh Abdul Jabbar Al-Mu'tazili, bahwasanya, ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita ini merupakan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita dapat rezeki ini diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sesuatu yang tidak terjadi pada kita ini merupakan keinginan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.